Pemirsa, jerat pidana dan etik menanti sejumlah nama besar menyusul status tersangka Ratna Sarumpait dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong. Seberapa besar kemungkinan mereka menyusul Ratna? Kita akan diskusikan bersama dengan Saur Siagian, anggota Koalisi Advokat Pengawal Konstitusi. Bang Saur, selamat malam. Selamat malam, Mbak Afi. Ya, terima kasih sudah hadir dan juga ada penasihat hukum dari Amin Rais Waode Nur Zainab. Mbak Zainab, selamat malam. Ya, malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tanya ke Mbak Zainab terlebih dahulu. Nah, ini kan kasusnya bergulir cukup cepat, prosesnya juga berjalan, masih kita nantikan bagaimana update-nya. Kalau ditanya soal keseriusan dari aparat kepolisian, termasuk juga pemanggilan dari Pak Amin Rais, bagaimana Anda melihat keseriusan dari aparat kepolisian? Ya, terima kasih Mbak. Nampak serius, benar-benar serius. Dan kami berharap kasus-kasus yang lain juga harus seserius ini gitu ya. Jadi begini, saking seriusnya nih, ketika Pak Amin dipanggil, LP tanggal 2, Pak Amin pun dipanggil tanggal 2 surat panggilannya. Sudah sangat serius, tanda petik bahkan kelebihan serius. Dan menjadi tanda tanya buat kami karena ketika tanggal 2 itu Ratna Sarumpait kan belum pernah diperiksa. Ya, kalau diminta klarifikasi terhadap keterangannya Ratna Sarumpait harusnya diperiksa Pak Amin, dipanggil Pak Amin sebagai saksi atau siapapun saksi terkait kasus ini adalah setelah Ratna Sarumpait menyatakan diri berbohong tanggal 3 Oktober. Ya, kalau kita bicara mengenai, anggaplah di sini ada satu peristiwa tindak pidana, maka pertanyaannya adalah kapan dimulainya peristiwa tindak pidana itu? Ya, tempusnya, kapan? Tempus deliktinya. Mbak, waktu tanggal 2 Oktober, Ibu Ratna menyampaikan di hadapan Bapak Prabowo, Pak Amin dan rekan-rekan dalam koalisi Adil Makmur, itu Bu Ratna kan dengan begitu meyakinkannya, dengan bahkan ada acting seperti ini, siapapun pasti akan spontanitas naluri kemanusiaan yang muncul. Bahkan pakai cross check nggak sih sebenarnya Pak Amin Rais, Bu? bukan cross check lagi, kan kita berhadapan-hadapan. Kalau dibilang tabayun kan langsung ditanyakan. Tapi masa kemudian kita harus periksa dulu, ini luka apa nih? Luka operasi kah atau luka benar? Lokasi yang diceritakan, peristiwa gitu? Itu ditanyakan. Bahkan diceritakan secara gamblang bahwa itu terjadi di Bandung dan itu disaksikan orang banyak. Dan keterangan dari teman-teman yang menyaksikan peristiwa Ratna menyampaikan bahwa dia dianiaya, dikeroyok, itu sama. Artinya keterangan saksi ini semua saling bersesuaian bahwa apa yang dinyatakan oleh Ratna itu saat itu dianggap satu kebenaran. Tapi kan setelah pemeriksaan Pak Amin Rais mengatakan justru ya kan ada kekhawatiran ya kan soal mungkin dari sisi keamanan ketika dikawal oleh pasukan 212, ada ratusan pengacara yang juga mendampingi. Setelah kemudian selesai disampaikan oleh Pak Amin Rais, ternyata diajak makan, diajak ngobrol, itu kan itu sesuatu yang beda. Oke, itu hal yang berbeda bahwa ternyata mungkin mungkin yang dikhawatirkan dari berbagai pihak pun ternyata juga prosesnya berjalan dengan itu baik kan, gitu. Kami mengucapkan terima kasih, mengapresiasi kepada penyidik yang begitu baik melayani Bapak Amin Rais ya, makanya beliau merasa dimuliakan gitu. Jadi di pemeriksaannya begitu humanis gitu, terus tidak ada penekanan sama sekali dan kita diajak makan dan sebagainya. Oke. Itu sesuatu yang berbeda Mbak, maksudnya ini kan satu kondisi pemeriksaan, tetapi bahwa fakta yang diungkap oleh Pak Amin ketika dalam pemeriksaan, Pak Amin menyatakan apa adanya. Peristiwa yang sudah disampaikan atau kesaksian yang sudah disampaikan oleh misalnya Mas Iqbal dan sudah diliput di beberapa media bahwa memang kebohongan-kebohongan itu muncul dari Bu Ratna ketika tanggal 2 dan saat itu tidak ada satupun yang berpikiran bahwa apa yang dinyatakan oleh Ratna Sarumpait Berbeda gitu ya? Adalah berbeda. Ibu Ratna gitu loh. Siapa sih yang nggak percaya kan? Mbak Zainab, soal kemudian Bu Ratna ini dikenakan pasal, ada Undang-Undang ITE pasal 28, junto pasal 45, pasal 14 Undang-Undang tahun 1946 soal peraturan pidana hukum. Bagaimana Anda melihat antisipasi mungkin dari pihak, adakah antisipasi secara hukum dari pihak kuasa hukum Amin Rais sendiri? Kita berjalan apa adanya, tidak ada yang dipersiapkan karena secara hukum Pak Amin adalah saksi. Justru beliau adalah korban, Bapak Prabowo korban, Pak Amin korban, orang-orang yang diceritakan, yang diceritai oleh Ibu Ratna itu korban semua, korban kebohongan. Jadi kalau kita bicara mengenai ada, misalnya delik kebohongan ini, yang di dalam pasal 2 atau di Undang-Undang 446, itu kan yang siapa yang melakukan kebohongan, siapa yang dengan sengaja melakukan kebohongan.
Dan kapan kebohongan itu terjadi? Oke. Yang dengan sengaja melakukan kebohongan adalah Ratna Sarumpait. Kejadiannya adalah tanggal 3. Baik, saya Jadi tanggal 2 berikan tidak ada kebohongan. kesempatan ke Bang Saur. Mungkin Mbak Ode lupa ya bahwa Ibu Ratna itu pada awalnya sudah ngomong bahwa ini rahasia, ini is off the record gitu loh ya. Artinya adalah jangan sampai disebarkan. Yang menarik adalah bahwa ternyata tiba-tiba Saudara Fadly John kan kemudian membuat tweet, kemudian tiba-tiba kita lihat Prabowo dengan sangat mencekam. Karena saya lihat mencekam kenapa? Di situ ada tim sukses, ada Pak Amin Rais, kemudian dan lain-lain. Nah, pertanyaannya adalah kalau off the record mestinya kan nggak disebarkan. Makanya kan kenapa kemudian ini heboh ketika kan Pak Prabowo dengan lantang tuh preskom. Kemudian sampai ada katakanlah ada dokter hukum, wakil ketua Komisi 3 kemudian menuduh Pak Presiden menyewa preman untuk melakukan penganiayaan ini. Nah, artinya ini sampai Indonesia ini kapanpun jejak digitalnya ini tidak akan pernah hilang. Jadi bukan Ibu Ratna. Makanya menurut saya bahwa dia sudah terang benderang, Fadly John kan saya laporkan bukan saja kepada Kodetik tapi juga ke Mabes dengan 2 orang. Karena beliau inilah yang menyebarkan, makanya terang benderang dia menurut saya kena pasal 28 ayat 2. Oke. Karena di situ kan barang siapa. Nah, jadi bukan Ratna yang memulai berbohong, tetapi konpres Pak Prabowo itulah kemudian jagat raya ini heboh. Oke, Bang Saur Tansi juga soal nanti saya minta tanggapan kalau ternyata yang preskon itu adalah korban dari kebohongan. Saya minta tanggapan Anda sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Prime Talk. Oke, silakan langsung dilanjutkan. Pastikan alasan tim sukses dan pembelanya saya kira cara-cara seperti itu untuk tidak lepas soal dari korban jeratan. gitu Bang, itu bisa ya, itu diterima dia. Saya kira satu-satunya kan dalam kondisi begini saya kira bagaimana menyelamatkan paling tidak orang yang kami laporkan ini ya paling tidak cari alasan jadi korban. Tapi saya bilang dari awal Ibu Ratna itu sudah mengatakan ini off the record. Tetapi malah Fadly John kemudian menyorakan kepada publik. Kalau tweet dan preskon yang dilakukan untuk menyebarkan berita, anggaplah ternyata pada saat itu dianggap belum tahu bahwa ternyata ini berita bohong. Tapi itu bisa jadi celah nggak sih Bang? Nggak bisa. Untuk kepolisian menjerat yang menyebarkan gitu? Iya, nggak bisa. Karena kan dalam konteks logika hukum itu kan ada tempus dan lokusnya. Iya kan peristiwa kemudian kita heboh, orang nggak tahu soal Ratna. Cuman ceritanya Fadly John dengan teman-temannya khususnya Pak Prabowo kemudian membuat konferensi yang kita bilang mencekam tersebut. Bayangkan seorang calon presiden harus tampil gitu loh. Sudah terjadi, katanya sudah terjadi, bukan diduga. Lihat nanti kalau kita quote-nya sudah terjadi, kemudian apa namanya kekerasan, penganiayaan, pemukulan yang sangat apa namanya sangat keras sekali. Bahkan kalau Fahri mengatakan ini tindakan biadab kemudian dengan binatang. Makanya Anda saya bilang posisinya Pak Amin Rais yang hadir juga tapi tidak berbicara tapi hadir juga di press conference. lebih mencekam lagi Pak Amin, sorry Mbak. Kenapa? Bahkan dia bilang juga ada kiai yang dicincang-cincang, oleh apa namanya orang gila sampai saat ini kemudian tidak disidik oleh kepolisian. Tetapi ternyata apa analisa daripada Pak Amin sudah terjawab ketika dia jadi saksi. Polisi memuliakan dia gitu loh. Itu maksud kita adalah bahwa di Republik ini yang diberi mandat oleh undang-undang dan ini produk daripada DPR itu adalah polisi. Nah sekarang kan kita tentu juga di sini diskursus ternyata polisi sudah bisa membuktikan bahwa Ratna itu jadi tersangka. Artinya cukup bukti. Sekalipun misalnya begini Mbak Afi, katakanlah Ratna Singkat saja Bang. Ya, sekalipun Ratna mengaku misalnya dia membuat pernyataan, tapi masih ada 4 bukti dalam KUHAP itu 184, yaitu keterangan saksi, kemudian ahli, kemudian surat, dan juga petunjuk gitu loh. Nah saya kira pasti polisi yang saya kira lebih tahu. Nah oleh karenanya ini dikembangkan demi apa namanya kebenaran saya kira harus dibuka. Saya kasih waktu Bu Zainab usai jeda supaya penjelasannya tidak terpotong. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Baik, Ustaz, terima kasih Anda masih bersama kami. Bu Zainab, silakan saya berikan kesempatannya. Jadi delik yang dikenakan kepada dalam kasus Ratna ya, ini jelas di Undang-Undang 146, pasal 14, kemudian di Undang-Undang ITE, pasal 28, ayat 2. Unsur terpentingnya adalah dengan sengaja. Jadi harus ada kesengajaan untuk berbohong. Ya. Pertanyaannya adalah, ketika Ibu Ratna datang menyampaikan bahwa dia dikeroyok, ini semua naluri kemanusiaannya muncul. Tidak ada satupun niat ketika konferensi pers bahwa ini dibuat-buat seolah-olah Ratna itu
aniaya. Ini semua pernyataan Ratna. Kita semua baru tahu ketika tanggal 3. Artinya secara tempus delik.